Dia menggandakan talenta. Bila tiba akhir hayat, Raja surga kan bersabda, mari hamba masuklah ke tempat bahagia. Mari hamba masuklah ke tempat bahagia. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Bapak Ibu, saudara-saudari terkasih, segenap umat yang juga mengikuti Ekaristi Kudus ini dari rumah lewat live streaming, selamat sore. Dan sore ini kita ingin mengaturkan syukur kita kepada Allah atas segala anugerah, kasih dan perlindungan Tuhan bagi kita masing-masing, khususnya di dalam perayaan gereja Hari Raya Kelahiran Yohanes Pembaptis. Kita juga ingin memohon rahmat kesembuhan bagi Bapak Yohanes Krisno dan juga Bapak Yusuf Sapa yang dalam keadaan sakit. Semoga Tuhan senantiasa berbelas kasih bagi mereka dan memberikan kekuatan serta kesembuhan. Dan juga kita berdoa untuk rahmat keselamatan bagi Bapak Stefanus Budiman Limpo. 7 hari yang lalu telah dipanggil menghadap hadirat Tuhan. Semoga usaha iman yang telah ia bangun selama hidup di dunia ini menjadi jaminan baginya untuk kehidupan yang kekal, dan semoga segenap keluarga yang ditinggalkan juga diberikan peneguhan iman dalam menjalani kehidupan mereka selanjutnya. Karena itu, agar layak pantas perayaan kudus ini, mari di hadapan Allah sejenak kita sadari salah dosa kita akui dan memohon rahmat pengampunannya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau menghendaki kedatangan-Mu dirintis oleh Santo Yohanes Pembaptis dengan warta pertobatan. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Engkau menghendaki kedatangan-Mu dirintis oleh Santo Yohanes Pembaptis dengan mengulang-ulang seruan Nabi Yesaya. Di padang gurun ratakanlah jalan Tuhan, luruskanlah lorong-lorongnya. Kristus, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Engkau menghendaki kedatangan-Mu dirintis oleh Santo Yohanes Pembaptis dengan teladan hidup penuh mati raga dan tanpa pamrih. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa-dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Mari kita memuliakan Tuhan dengan mada kemuliaan. Kemuliaan kepada Allah di surga dan damai di bumi kepada orang yang berkenan padanya. Kami memuji Dikau, kami meluhurkan Dikau, kami menyembah Dikau, kami memuliakan Dikau. Kami bersyukur kepadamu karena kemuliaan-Mu yang besar. Ya Tuhan Allah, Raja Surgawi, Allah Bapa yang Maha Kuasa. Ya Tuhan Yesus Kristus, Putra yang tunggal. Ya Tuhan Allah, Anak Domba Allah, Putra Bapa. Engkau yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Engkau yang menghapus dosa dunia, kabulkanlah doa kami. Engkau yang duduk di sisi Bapa, kasihanilah kami. Karena hanya Engkaulah kudus, hanya Engkaulah Tuhan, hanya Engkaulah Maha Tinggi, ya Yesus Kristus, bersama dengan Roh Kudus dalam kemuliaan Allah Bapa. Amin.
Marilah berdoa. Allah Bapa, umat terpilih, Engkau telah memanggil Santo Yohanes Pembaptis untuk mengumpulkan umat yang pantas menyambut kedatangan Kristus Tuhan. Berikanlah rahmat sukacita sejati kepada para bangsa, berikanlah pula ketabahan hati kepada mereka yang masih dalam perjalanan, serta arahkanlah mereka kepada keselamatan dan kedamaian sejati. Kami bersyukur pula atas segala rahmat dan anugerah-Mu yang senantiasa menyertai kami, sehingga kami dapat membangun kehidupan kami ini dan terus-menerus mau datang kepadamu seturut dengan nubuat dan sabda yang disampaikan oleh Yohanes Pembaptis untuk dapat mengajak kami bertobat dan kembali ke jalan-Mu yang benar. Kami juga mohon rahmat keselamatan-Mu bagi hamba-hamba-Mu yang telah Engkau panggil menghadap hadirat-Mu, khususnya bagi Bapak Stefanus Budiman Limpo 7 hari yang lalu telah Engkau panggil menghadap hadirat-Mu. Berikanlah rahmat keselamatan-Mu baginya, dan bagi segenap keluarganya yang ditinggalkan, berikanlah peneguhan iman dalam menjalani kehidupan selanjutnya. Kami juga mohon rahmat kesembuhan bagi hamba-hamba-Mu yang dalam kelemahan tubuh karena sakit, teristimewa bagi Bapak Yohanes Krisno dan juga Bapak Yusuf Sapa. Ulurkanlah tangan kasih-Mu, sebagaimana Putra-Mu Yesus sendiri berkeliling menyembuhkan orang-orang sakit, dan mereka boleh mengalami kehidupan sebagaimana yang Engkau kehendaki. Semoga saudara-saudara kami ini juga mengalami kesembuhan dan boleh kembali menjalankan tugas perutusannya dalam keluarga dan juga dalam pekerjaan-pekerjaan yang Engkau percayakan kepadanya. Semua ini kami mohon kepadamu ya Allah, melalui Putra-Mu Yesus Kristus, Dialah Tuhan kami kini dan sepanjang masa. Amin. Sabda Allah dari kitab Yesaya. Dengarkanlah aku, hai pulau-pulau, perhatikanlah, hai bangsa-bangsa yang jauh. Tuhan telah memanggil aku sejak dari kandungan, telah menyebut namaku sejak aku ada di perut ibuku. Ia telah membuat mulutku sebagai pedang yang tajam dan membuat aku berlindung dalam naungan tangannya. Ia telah membuat aku menjadi anak panah yang runcing dan menyembunyikan aku dalam tabung panahnya. Ia berfirman kepadaku, Engkau adalah hamba-Ku Israel, dan olehmu aku akan menyatakan keagunganku. Tetapi aku berkata, aku telah bersusah-susah dengan percuma dan telah menghabiskan kekuatanku dengan sia-sia. Namun hakku terjamin pada Tuhan dan upahku pada Allahku. Tuhan telah membentuk aku sejak dari kandungan untuk menjadi hamba-Nya, untuk mengembalikan Yakub kepadanya dan supaya Israel dikumpulkan di hadapan-Nya. Maka aku dipermuliakan di mata Tuhan, dan Allah yang menjadi kekuatanku sekarang berfirman, terlalu sedikit bagimu kalau hanya menjadi hamba-Ku untuk menegakkan suku-suku Yakub dan untuk mengembalikan orang-orang Israel yang masih terpelihara. Maka aku akan membuat engkau menjadi terang bagi bangsa-bangsa, supaya keselamatan yang daripadaku sampai ke ujung bumi. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Refren Mazmur tanggapan. Aku bersyukur kepadamu oleh karena misteri kejadianku. Aku bersyukur kepadamu oleh karena Misteri kejadianku. Tuhan, Engkau menyelidiki dan mengenal aku. Engkau mengetahui apakah aku duduk atau berdiri. Engkau mengerti pikiranku dari jauh. Engkau memeriksa aku kalau aku berjalan dan berbaring. Segala jalanku Kau maklumi.
Aku bersyukur kepadamu oleh karena misteri kejadianku. Jiwaku benar-benar menyadarinya. Tulang-tulangku tidak terlindung bagimu ketika aku dijadikan di tempat yang tersembunyi dan direkam di bagian-bagian bumi yang paling bawah. Aku bersyukur kepadamu oleh karena misteri kejadianku. Sabda Allah dari Kisah Para Rasul. Pada suatu hari Sabat, di rumah ibadat di Antioquia, Paulus berkata, "Setelah Saul disingkirkan, Allah mengangkat Daud menjadi raja umatnya. Tentang Daud, Allah telah menyatakan, Aku telah mendapat Daud bin Isai, seorang yang berkenan di hatiku dan yang melakukan segala kehendakku. Dari keturunannya lah, sesuai dengan yang telah dijanjikannya, Allah telah membangkitkan juru selamat bagi orang Israel, yaitu Yesus." Menjelang kedatangan Yesus itu, Yohanes telah menyerukan kepada seluruh bangsa Israel supaya mereka bertobat dan memberi diri dibaptis. Dan ketika hampir selesai menunaikan tugasnya, Yohanes berkata, "Aku bukanlah dia yang kamu sangka, tetapi dia akan datang kemudian daripada aku. Membuka kasut dari kakinya pun aku tidak layak." Hai saudara-saudara, baik yang termasuk keturunan Abraham maupun yang takut akan Allah, kabar keselamatan itu sudah disampaikan kepada kita. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bait pengantar Injil. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya. Haleluya, haleluya. Engkau hai anakku, akan disebut Nabi Allah yang Maha Tinggi, karena engkau akan berjalan mendahului Tuhan untuk mempersiapkan jalan baginya. Haleluya. Haleluya, haleluya. Tuhan sertamu. Dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Pada waktu itu tibalah saatnya bagi Elisabet untuk bersalin, dan ia pun melahirkan seorang anak laki-laki. Ketika para tetangga serta sanak saudaranya mendengar bahwa Tuhan telah menunjukkan rahmat-Nya yang begitu besar kepada Elisabet, bersukacitalah mereka bersama-sama dengan dia. Lalu datanglah mereka pada hari yang ke-8 untuk menyunatkan anak itu, dan mereka hendak menamai dia Sakaria, menurut nama bapaknya. Tetapi Elisabet ibunya berkata, "Jangan, ia harus dinamai Yohanes." Kata mereka kepadanya, "Tidak ada di antara sanak saudaramu yang bernama demikian." Lalu mereka memberi isyarat kepada Sakaria untuk bertanya nama apa yang hendak ia berikan kepada anaknya itu. Sakaria meminta batu tulis, lalu menuliskan kata-kata ini. Namanya adalah Yohanes. Mereka pun heran semuanya. Ketika itu juga terbukalah mulut Sakaria dan terlepaslah lidahnya. Lalu ia berbicara dan memuji Allah. Lalu ketakutanlah semua orang yang tinggal di sekitarnya, dan segala peristiwa itu menjadi buah pembicaraan di seluruh pegunungan Yudea.
Semua orang yang mendengarnya merenungkannya dalam hati dan berkata, "Menjadi apakah anak ini nanti? Sebab tangan Tuhan menyertai dia." Anak itu bertambah besar dan makin kuat rohnya. Ia kemudian tinggal di padang gurun sampai tiba harinya ia harus menampakkan diri kepada Israel. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, kita tahu kelahiran Yohanes Pembaptis ini merupakan suatu kelahiran yang sedikit menyalahi hukum biologis, di mana ia lahir dari rahim ibunya Elisabet, seorang keturunan kaum Harun yang dikatakan mandul. Ayahnya Zakaria seorang imam di Yerusalem, dan mereka hidup sebagai satu keluarga yang sungguh saleh. Dan sampai pada usia yang tua, Elisabet tidak memperoleh anak. Tetapi meskipun demikian, Zakaria dan Elisabet sungguh-sungguh tetap mengharapkan dan merindukan kehadiran seorang anak di dalam keluarga mereka. Dan karena itu mereka tetap berharap kepada Allah, mereka tetap memohon kepada Allah sekiranya itu dapat mereka terima seorang anak di dalam keluarga mereka. Dan bahwa di usia yang cukup tua mereka tidak mendapatkan anak, dan mereka sungguh tekun di dalam doa, dan pada akhirnya Tuhan mengabulkan harapan dan doa-doa mereka. Dan karena itu ketika Zakaria itu memimpin ibadah atau melayani Tuhan di bait Allah, maka tampaklah kepadanya malaikat Gabriel dan berkata kepadanya, "Jangan takut Zakaria, karena Tuhan mengabulkan permohonanmu. Elisabet, istrimu, akan mengandung dan melahirkan bagimu seorang anak laki-laki, dan haruslah kau namai dia Yohanes." Harapan dan doa Zakaria bersama dengan istrinya Elisabet dikabulkan oleh Tuhan, dan itu terjadi dalam keluarga itu. Namun sedikit bertentangan dengan kebiasaan bahwa ketika akan memberi nama putra yang lahir dari keluarga itu Zakaria, tetapi Elisabet justru menolaknya dan ia mengatakan ia harus dinamai Yohanes, melawan kebiasaan yang ada pada saat itu, karena tidak ada nama Yohanes dalam keluarga Zakaria. Tetapi itulah yang telah ditunjukkan oleh Tuhan melalui malaikatnya kepada Zakaria, bahwa anak itu akan diberi nama Yohanes. Dan Yohanes yang lahir dari keluarga ini, tentu saja dalam kitab suci dikisahkan bahwa akan menjadi perintis bagi kehadiran Sang Mesias. Ia akan mempersiapkan jalan bagi Tuhan. Dan benar saja bahwa setelah Yohanes ini
di bawah pemeliharaan Zakaria dan Elisabet bertumbuh dan kemudian menjadi pewarta yang mempersiapkan jalan bagi Tuhan, mengajak orang bertobat dan terus-menerus menyampaikan suara kenabian kepada bangsa Israel agar sungguh dapat kembali ke jalan Tuhan, percaya kepada Tuhan, dan mereka akan diselamatkan. Dengan setia Yohanes menjalani tugas perutusan ini, dan dia tidak takut dengan berbagai macam tantangan yang dihadapi. Bahkan ketika ia harus berhadapan dengan Herodes, ia dipenggal karena ia menegur Herodes yang mengambil istri Filipus saudaranya, yakni Herodias, dan Yohanes dipenjarakan. Tetapi karena akal busuk dari Herodias, Yohanes dipenggal kepalanya karena permintaannya kepada Herodes setelah ia disenangkan dengan tarian yang indah oleh anak Herodias. Nah, perjuangan pelayanan Yohanes sungguh-sungguh bisa menjadi inspirasi bagi kita bahwa ia mewartakan karya penyelamatan Allah tanpa gentar, tanpa takut, dan dengan setia. Dan juga kita juga dapat meneladan apa yang menjadi perjuangan hidup kedua orang tuanya, Zakaria dan Elisabet. Mereka tidak kehilangan dan kehabisan harapan. Meskipun secara manusiawi hal yang diharapkannya untuk memperoleh anak dalam usia yang tua itu adalah suatu harapan yang mustahil, karena secara biologis pasti tidak. Tetapi ternyata karena harapannya yang begitu kuat, Allah mengabulkannya. Nah, dua hal ini kiranya menjadi permenungan kita bersama dalam rangka merayakan hari raya kelahiran Yohanes Pembaptis ini. Dari sisi keluarganya yang sungguh tekun sebagai orang saleh, menaruh harapan kepada Allah. Dan yang kedua adalah Yohanes yang lahir dari keluarga saleh ini dalam tuntunan orang tuanya menjadi pewarta yang unggul, yang tidak kenal lelah dan juga berani mewartakan kebenaran dan karya penyelamatan Allah. Semoga lewat perayaan ini dan teladan keluarga Zakaria dan Elisabet dan juga teladan Yohanes Pembaptis, kita dapat menjalani kehidupan kita dalam segala pengharapan dan juga perjuangan-perjuangan pelayanan dan pewartaan-pewartaan kita. Mari kita satukan harapan kita ini dalam persembahan kudus kita lewat liturgi Ekaristi. Lagu persiapan persembahan 382. Puji syukur 382. Ambillah Tuhan kemerdekaanku, kehendakku, serta pikiranku. Terimalah Tuhan yang ada padaku,
disiapkan inilah dari pohon anggur dan daun semen menjadi minuman rohani. Terpujilah Allah selama-lamanya. Amin. Hanya rahmat Dan kasih darimu ku mohon menjadi hartaku. Marilah berdoa agar persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita, serta seluruh umat Allah yang kudus. Allah Bapa pemberi selamat dan damai, sudilah menerima persembahan yang kami unjukkan di altar-Mu pada perayaan kelahiran Santo Yohanes Pembaptis. Dialah yang mewartakan penyelamat dunia sebelum datang, serta memaklumkannya sesudah berada di tengah-tengah kami, yakni Yesus Kristus Putra-Mu, dialah Tuhan kami kini dan sepanjang masa. Amin. Tuhan bersamamu Dan bersama rohmu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami arahkan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudah layak dan sepantasnya. Sungguh layak dan sepantasnya, ya Bapa yang kudus, Allah yang kekal dan kuasa, bahwa dimanapun juga kami senantiasa bersyukur kepadamu dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Sebab dalam diri Santo Yohanes yang merintis jalannya, kami memuliakan keluhuranmu. Yohanes, kau berkati melebihi semua orang yang lahir dari wanita. Waktu lahir ia menggembirakan banyak orang, dan sebelum lahir ia sudah bergembira karena dekatnya keselamatan umat manusia. Dialah satu-satunya nabi yang menunjukkan anak domba pembawa selamat. Bahkan dialah yang di sungai Yordan membaptis Kristus, sumber pembaptisan dan kesucian kami. Dialah pula akhirnya yang mendapat kehormatan memberikan kesaksian terindah dengan menumpahkan darahnya sendiri. Maka bersama seluruh laskar surgawi, kami selalu meluhurkan Dikau di dunia dan tak henti-hentinya memuliakan Dikau sambil berseru, Kudus, kudus, kuduslah Tuhan, Allah segala kuasa, surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpujilah Engkau di surga, diberkatilah yang datang atas nama Tuhan. Terpujilah Engkau di surga. Sungguh kuduslah Engkau, ya Bapa, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon kuduskanlah persembahan ini dengan daya roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Putra-Mu terkasih, Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika akan diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Yesus mengambil roti, mengucap syukur kepadamu, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, Terimalah dan makanlah, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Ya Tuhanku dan Allahku. Demikian pula sesudah perjamuan Yesus mengambil piala. Sekali lagi ia mengucap syukur kepadamu, lalu memberikan piala itu kepada murid-muridnya seraya berkata, Terimalah dan minumlah, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini untuk mengenangkan daku. Ya Tuhanku dan Allahku. Agunglah misteri iman kita, Tuhan Engkau sudah wafat, Tuhan sekarang Kau hidup, Engkau Sang Juru Selamat, datanglah ya Yesus Tuhan.
Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu ya Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Kami mohon agar kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Bapa, perhatikanlah gerejamu yang tersebar di seluruh bumi. Sempurnakanlah umatmu dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan Uskup Agung kami Yohanes, serta para imam, diakon, dan semua pelayan sabdamu. Ingatlah akan saudara-saudari kami kaum beriman yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahimanmu. Terimalah mereka dalam cahaya wajahmu. Kasihanilah kami semua agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Maria Perawan dan Bunda Allah, bersama para rasul dan semua orang kudus, dari masa ke masa yang hidupnya berkenan di hatimu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaraan Yesus Kristus Putramu. Dengan pengantaraan Kristus bersama Dia dan dalam Dia, bagimu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Ya Bapa, bebaskanlah kami dari segala yang jahat dan berilah kami damai-Mu. Kasihanilah dan bantulah kami, supaya selalu bersih dari noda dosa dan terhindar dari segala gangguan, sehingga kami dapat hidup dengan tentram, sambil mengharapkan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Saudara-saudari terkasih, Tuhan Yesus Kristus bersabda kepada para rasul, "Damai kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu." Tuhan Yesus Kristus jangan memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gerejamu dan restuilah kami, supaya hidup bersatu dengan rukun sesuai dengan kehendak-Mu. Sebab Engkaulah pengantara kami kini dan sepanjang masa. Amin. Damai Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga percampuran Tuhan Yesus Kristus yang akan kita sambut menghantar kita kepada kehidupan yang kekal. Amin. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai. Saudara-saudari terkasih, lihatlah, inilah anak domba Allah yang menghapus dosa-dosa dunia. Berbahagialah kita yang diundang dalam perjamuan Tuhan. Ya Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang kepada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Yesusku, aku percaya Engkau sungguh hadir dalam sakramen Maha Kudus.
Aku mencintaimu lebih dari segalanya, dan aku merindukan kehadiranmu dalam jiwaku. Karena sekarang aku tak dapat menyambutmu dalam sakramen Ekaristi, datanglah sekurang-kurangnya secara rohani ke dalam hatiku. Karena Engkau hadir di sini, aku memelukmu dan mempersatukan diriku sepenuhnya kepadamu. Jangan biarkan aku terpisah daripadamu. Mari kita doakan doa mohon perlindungan Allah dari wabah virus corona. Allah Bapa pemelihara kehidupan, kami bersyukur atas penyertaan-Mu dalam hidup kami. Lindungilah dan peliharalah kami agar segera terbebaskan dari wabah virus corona. Anugerahkanlah kesembuhan bagi semua yang terjangkit. Berilah istirahat kekal kepada mereka yang berpulang dalam damai-Mu. Bantulah para tenaga medis, para dokter dan perawat, para relawan dan saudara yang merawat pasien, agar mereka tabah dan tegar dalam upaya mereka membantu sesama. Jagalah mereka dan seluruh sanak keluarganya, agar tetap sehat dan aman sentosa. Tuntunlah para pemimpin bangsa dan agama, agar mampu mengambil langkah-langkah yang lebih efektif dalam menangani wabah virus corona dan dampaknya. Semoga mereka mampu melibatkan seluruh warga untuk bersatu padu, meningkatkan kepedulian dan solidaritas, serta mengambil sikap yang tepat. Ini semua kami mohon dengan pengantaraan Yesus Kristus Tuhan kami, yang hidup dan mengasihi kami kini dan selamanya. Santa Maria Bunda Penolong, doakanlah kami. Santo Yosef pelindung gereja, doakanlah kami. Malaikat agung Santo Mikael, Gabriel, dan Rafael, Doakanlah kami. Santo Sebastianus, doakanlah kami. Santo Rokus, doakanlah kami. Santo Carolus Borromeus, doakanlah kami. Santo Antonius Agung, doakanlah kami. Santo Quirinus, doakanlah kami. Santo Edmundus, doakanlah kami. Santo Damianus, doakanlah kami. Santa Dimna, doakanlah kami. Santo Eustachius, doakanlah kami. Santa Corona dan Santo Victor, doakanlah kami. Para kudus Allah pelindung dari wabah dan segala penyakit, doakanlah kami. Marilah berdoa. Allah Bapa, cahaya dalam kegelapan, kami telah Kau perkenankan ikut serta dalam perjamuan serta kegembiraan putramu, anak domba yang menghapus dosa dunia. Semoga kegembiraan yang memenuhi hati Santo Yohanes ketika mewartakan kedatangan Sang Penebus juga memenuhi gerejamu masa kini. Maka kami akan mengakui bahwa kami telah Kau lahirkan kembali dalam hidup ilahi berkat jasa Kristus Putramu. Dialah Tuhan kami kini dan sepanjang masa. Amin. Tuhan bersamamu Dan bersama rohmu.
turunlah berkat Allah bagi saudara-saudari, bagi keluarga masing-masing, dalam segala rencana pekerjaan usaha dan pelayanan-pelayanan di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari terkasih, dengan demikian perayaan Ekaristi Kudus kita telah selesai. Syukur kepada Allah. Mari kita tetap hidup dalam kasih Kristus. Amin. Kita tutup dengan lagu Tuntun Aku Tuhan Allah, puji syukur 653. Tuntun aku Ku Tuhan